Sobat Indonesia, Ambiar. selamat pagi. Sebentar, kalau ini lagi berbicara, kita jangan berbicara. Jadi you have to Apakah have penampilan saya sudah bagaikan ratu pagi ini? Raja dong. raja laki. Masa Nih, ratu. Iya, kalau di belakang panggung aja jadi ratu. Iya, Sobat Ambiar kan taunya lu biasa-biasa aja Kira Delano. Ya. Tolong ini pagi-pagi tetap harus berpositif thinking ya. Betul. Kalau dia mau jadi ratu biarkanlah dengan kehaluannya, kasihan. Pokoknya di pagi hari ini kita harus memulai segala sesuatu dengan pikiran positif. Setuju? Betul, setuju. Tidak boleh marah-marah. Karena kalau Iya. paginya marah-marah, biasanya nanti seharian kita akan marah-marah. Contohlah Dewi Persik. Ya. Selalu tidak marah-marah. Iya, tapi Dewi semakin kesini semakin calm ya, Iya. Wi ya. Ya karena lu udah kenal gua. Bedanya kalau Sobat Ambiar mungkin punya masalah, marah, ada alasannya. Tapi kalau Dewi Persik, dia tidak butuh alasan untuk marah-marah ya. Karena Langsung memang nyanyi lagunya Saskia Gotik, Winnet. Alasan dia. tapi ada yang marah-marah juga pagi hari ini. Siapa itu? Teman kita tadi. Siapa? Siapa? Siapa Ki? Siapa sih Karen? Siapa sih yang marah-marah? Loren siapa? Jadi kalau marah itu boleh karena kita melampiaskan segala sesuatu itu harus dengan ekspresi. Iya. Kalau dipendam nanti akhirnya Sakit jiwa. Mending kalau nanti jadi sakit gejala stroke atau apa itu Iya. tidak Tapi baik. kayaknya kamu happy banget ada yang nungguin ya. Tidak ada. Kok baju kita sama sih, hijau King? Mana Gak apa-apa gini. mohon maaf ini hijau. Ini abu kakak. Oh iyalah lagi bahagia orang sepatunya baru tuh. Sebentar ya. Jangan diinjek dong, jangan diinjek. Ini, Ya udah enggak, ini mah udah lama. Ini nggak ada karena hari ini tidak ada bintang tamu. Ya kita pamit ya. Buat Sobat Ambiar terima kasih banyak sudah menyaksikan Pagi-Pagi Ambiar. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Orang itu zaman sekarang kayak begini ya, mau terima uang gede tapi nggak mau kerja. Udah dibilang jangan marah-marah pagi hari ini. Udah pada mulai marah-marah. Lu marah, kreatif marah. Yang cuman boleh marah-marah adalah bintang tamu kita yang satu ini. Wow. Kenapa? Karena dia ratunya marah-marah di sosial media. Siapakah dia? Kita lihat dulu tayangan. Sobat Ambiar, di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan Tante Lala. Selamat pagi, Selamat pagi, Tante Lala. Akhirnya datang ke Jakarta ke Pagi-Pagi Ambiar. Nggak pakai marah-marah ya. Tapi saya mau dites bisa. Oh mau dites Oh, bisa mau coba. dites bisa. Boleh ke tengah, silakan sapa dulu Sobat Ambiar. bisa nggak bantangnya ditaruh di... Tante Lala. Itu lagi isi, ini Dewi nggak boleh ini. Enggak lagi isi, lagi Bantangnya hamil. ini Mbak sedang paten. Bahagia dong, Iya. sedih ya. Paten. Tante Lala, Iya. coba lihat ke kamera. Aduh, Sapa Pak. saya bisa baca nggak pakai kacamata. Oh enggak apa-apa, lihat aja kamera yang bisa kau lihat yang mana. Kau lihat kameranya, kau sapa Pagi-Pagi Ambiar, Sobat Ambiar dengan marah-marah gayanya. Tante Lala. Ya teruntuk para penontonnya Tante Lala yang dipenuhi dengan malapetaka. Sekarang Tante Lala berada di Pagi-Pagi Ambiar. Sekarang ada di Trans TV. Kurang marah. Kurang marah. Kurang marah. Nanti brojo. Oh, iya. Iya, benar, Iya, benar. soalnya teriak kontraksi kan. Iya, Tante Lala Jangan ini gitu, teman nggak Tante pernah Lala kontraksi sih lu. Oh 7 bulan. Kalau marah-marah itu kontraksi. Iya. 7 bulan kita senang sekali Tante Lala hadir ke sini. Semoga kehamilannya juga diberikan kesehatan. Kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya Iya. datang ke sini. Insyaallah. Mohon maaf ini berapa bulan Tante Lala? udah dibilang 7 bulan ya tadi teriak lagi. Kenapa jadi ikut kita? Maaf aku ketularan marah. Tante silakan Tante Lala boleh duduk. Pindah loh Karen, marah-marahnya Marian loh. ya. King Dewi Persik, Tante Lala hadir di sini. Tante, kita tuh kadang suka bingung ya. Tante. Tapi kita juga lihatnya sih konten Tante Lala di media sosial ya senyum-senyum aja, happy gitu, sangat menghibur sekali. Kenapa sih? Emang konsepnya marah-marah gitu? Memang setiap kau Tante Lala live itu memang berawal kan dari Facebook dulu kan. Nah untuk baru capai 1 bulan sih sudah di TikTok. Karena memang dari Facebook karena kebenet.
karena banyak yang spam-spam Tante Lala makanya pindah di TikTok. Oke. Karena memang soalnya komentar-komentar netizen itu pada di luar tema semuanya. Di media sosial? Iya. Kamu di media sosial? Saya live produk skincare malah ditanya Tante Lala horden di belakang berapa? Nah, di situ Tante Lala bilang, ini orang kenapa Tante Lala lagi review produk skincare terus ditanya malah horden di belakang. Ya udah untuk kalian yang kalau mau meninggal jangan pakai kain kafan, pakai saja kain horden. Kayak gitu Tante Lala bilang. Jadi sebenarnya itu butuh kealamian gitu ya Tante Lala. Karena memang mereka juga untuk netizennya Tante Lala itu memang mereka suka sekali mancing-mancing apanya Betul. Tante Lala marah-marah Betul. karena di makin marah makin lucu kan mereka lihat makanya seperti katanya itu. gitu ya. Iya, Tapi makanya mereka kitanya suka. kontraksi terus ya. Iya. Biasa sering marah-marah. Nah, ini perutnya Jadi Tante Lala pernah di ban di media sosial? Iya, Sama kayak Dewi Persik. Tante Lala dari Manado mana? Jalan saya Malala yang Sulut. Oh, kota ya? Iya, Kota Manado. Kalau kamu di mana? Ini sahabat saya juga dari Manado. Kamu di mana? Kita Papa Tomohon. Oh, Tomo. Mama Amura. Tante, tapi kan namanya kalau orang kerjasama di media sosial kan berhubungan sama owner, sama brand. Mereka kadang suka marah atau baper nggak sih itu kok barang saya? Mereka kalau sama Tante Lala mereka takut marahin Tante Lala. Apalagi owner-owner yang terkutuk itu. mereka takut marahin Tante Lala karena kenapa? Karena mereka itu sering ngirim produknya tidak ada manfaatnya, tidak tahu cara untuk pemakaian seperti apa, tidak pernah briefing kan. Cuma dikirimnya udah Tante Lala live aja. Nah, pas saya live ada pernah krim ketiak saya pakai di pipi. Iya betul, ada videonya itu. Terus dan terus Karena memang tidak ada Tante Lala ini barang tidak ada cara pakainya. tidak ada cara pakai, tidak ada manfaat. Iya. Terus krimnya juga Oh. berbahasa Inggris semua, berbahasa Inggris. Inggris. Iya. Berbahasa Inggris semua. Saya kan tidak tahu kan. Iya. Nah, jadi saya baca ini apa lagi ini owner-owner yang terkutuk ya. Produknya seperti ini, iya betul Mbak. Dari situ saya. Tahu nggak Tante Lala, saya tuh suka ngeliatin Tante Lala. loh. Alhamdulillah Mbak. Bener loh. Tapi saya Tante pakai Lala nggak kaos, nanya saya. sama ownernya. Cara pakainya gimana? Oh pernah langsung ditelepon apa sementara live, sementara Telepon. langsung ditelepon. Oh, sementara gitu. telepon. Ya owner ini kenapa nih dikirim ini krim ketiak terus tidak bilang kalau cara pemakaiannya ternyata cuma di pipi bukan di ketiak begitu. Jawabannya apa? Nah, jawabannya ya udah Tante live aja ya nggak taunya timbul langsung 52 juta ribu lebih yang beli gitu. Oh, Iya di TikTok. yang beli Yang atau beli. yang nge-view? Kalau yang kalau live itu 100 ribu lebih yang Yang nonton. nge-view berarti yang nonton. Yang nonton banyak. Oke, Tante Yang Lala. beli banyak Kali nggak? itu 52 juta lebih. Oh sama, kalau saya marah-marah tas saya laku banyak. Kau udah marah-marah, Bang, marah-marah. Sebentar, karena Tante Lala mempromosikan krim pemutih ketiak, Iya. marah-marah, itu krim laku 52 juta unit. Oh enggak semuanya sampai situ. Soalnya yang di afiliasinya Tante Lala di Keranjang Kuning itu. Afiliator. Iya di Keranjang Kuning itu semua 52 juta lebih yang beli. Alhamdulillah, berkat Tante Lala ketiak orang Indonesia putih semua. Jadi buat siapapun yang punya produk baru ingin laku keras, pakai Tante Lala. Iya. Pasti laku keras karena diomel-omelin kan orang jadi beli. Emang kadang-kadang orang kalau diomelin suka jadi lebih baik, lebih pintar. Gitu biasanya. Kalau udah di review 10 tas udah di review, minta foto-foto, gak jadi beli satupun. Kalau Tante Lala jadi aku gimana? Lu gak usah curhat, Wi. Lu mah Mbak Dewi curhat. lagi curhat sama Tante Lala. Iya. Iya. Kayaknya kalau Tante Lala sama Kak Dewi live bareng, Perang dunia ketiga itu Luar udah. biasa. Kemarin live bareng sama Luna Maya, kan Luna Maya jemput Tante Lala kan untuk live-nya di rumah. Terus Luna Maya kaget dengan penontonnya Tante Lala. Oh banyak banget Tante Lala di TikTok. Nah di situ juga dia kaget. Iya. Tuh Wi kalah, dia aja pernah sama Luna Maya collab. Lu kamu pernah sama Udah, Luna nanti Maya? aja Lu sama cinta Mbak. Luna, lu mah paling pernahnya. Gua mah gak bawa makan Luna, maunya sama dia. Iya pansos nggak apa-apa ya. Tapi ini kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar, ada oknum yang sempat protes atau komplain atas apa yang dibuat sama Tante Lala di media sosial. Tetap tenang walaupun udah endorse bayar mahal-mahal. 4 juta lebih tapi reviewnya sembarangan banget. Cuma mau dilihat lucu aja sama penontonnya. Gue bayar ya bukan gratis.
Ini Tante Lala tahu produk atau brand yang dimaksud tanpa menyebutkan tapi tahu. Iya, dia Jangan waktu- disebut brandnya Iya, mahal, iya, iya. apa harus mahalnya bayar di TV. Dia pertama kontrak Tante Lala itu kan 3 kali live kan. Baru 1 kali live dia udah protes sama Tante Lala. Dan di sini saya bilang sama dia kalau memang sudah tidak mau melanjutkan kontrak, silakan ini mana nomor rekening saya transfer balik uangnya kan. Betul. Nah, terus di sini saya tidak pernah mencari-cari Anda yang mencari sendiri Tante Lala. Terus kenapa kalian sudah tahu cara endorse-nya Tante Lala seperti ini mau saja masih memakai Tante Lala. Betul. Jadi yang salah kan dia bukan Tante Lala. Tante Lala sudah bilang-bilang untuk kirim nomor rekening tapi dia tidak mau. Sampai sekarang barangnya masih ada sama Tante Lala. Duitnya dia takut mau ambil duitnya. Sampai sekarang belum ada komunikasi. Sampai sekarang. Jadi sampai sekarang masalahnya ngegantung gitu aja Iya ya. ngegantung gitu aja tapi Tante Lala sudah respon dia tapi dia tidak mau respon balik Tante Lala. Takut ditelan hidup-hidup sama Tante Lala. Iya, benar. Tapi mungkin ini buat brand atau buat owner ya pasti paham lah kalau mau endorse seseorang Iya. siapapun itu termasuk Tante Lala kan setiap orang punya gayanya Iya, masing. punya masing. gaya. Ada iya, aku mau kasih contoh. Ada orang yang kepingin beli tas saya Tante Lala, dikasih kotoran padahal udah tahu bersih. Saya belajar dari pengalaman, makanya kita videoin dulu before afternya. Oh iya, Wi, sini, Wi, lu kalau mau curhat di Islam itu indah aja bagi-bagi, Wi. Bukan. Jadi orang tuh ngeliat kita itu galak, marah-marah, akhirnya dia itu coba mencari masalah. Betul, iya. Dengan cara beli tasnya, nanti habis itu baru gua hajar DP. Gitu ada yang Ya kayak begitu. sabar, sabar. Ya Tante Lala sabar. ya gimana itu kalau kayak begitu? Itu nanti kalau Tante, tapi kan begini ya namanya hidup ya pasti ada yang suka tapi tidak Iya, sedikit juga yang nggak tapi suka. alhamdulillah tokonya itu langsung tutup 3 hari. Sumpah ini awal. Tanya sama kepada netizen durhaka yang penuh dengan jahanam itu. Coba ditanya semuanya. Dia sudah tutup toko udah 3 hari dia Kenapa tutup. dia tutup? Ya karena memang netizennya Tante Lala serang dia. Udah tahu kan cara endorse Tante Lala itu seperti ini. Kenapa mau dipakai Kenapa? lagi? Iya benar. Begitu sampai sekarang dia takut mau ngambil uang sisanya. Sampai sekarang barangnya masih ada sama Tante Lala. Iya, Dia takut mau ini sama Tapi Tante fansnya Lala. Tante Lala banyak ya. Tapi ya begitu, ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau Iya. ada yang suka ya alhamdulillah. Tapi Iya. kalau ada yang mau menjatuhkan Tante Lala tuh gimana menanggapinya? Kalau Apa? untuk mau menjatuhkan Tante Lala tidak bisa. Malahan alhamdulillah dari dia mau menjatuhkan Tante Lala, alhamdulillah sudah baru 2 hari Tante Lala sudah beli mobil. Oh, nanti kita bahas tentang bagian beli mobilnya, pencapaian dari seorang Tante Lala ya. Tapi kita juga pasti penasaran. kasihan. Kan kita Ini nggak ada biasanya yang pasti atau dorang yang pasti. kita kan biasanya ngelihatnya cuma di media sosial aja ya, di aplikasi TokTok kalau Tante Lala ini live dan juga mempromosikan barang-barang. Sekarang di pagi-pagi ambiar kita mau tantang Tante Lala, boleh silakan berdiri Tante Lala ya. Aduh Tuhan. Aduh, ada lagi Di di sini kita punya beberapa barang-barang Tante Lala. Oke. Yang harus Tante Lala promosikan yang pertama adalah obat gatal. Boleh hadap ke kamera Ya depan obat sini? gatal. Oke, ini obat gatalnya. Silakan Bagus Tante. sekali untuk pelakor-pelakor ya. Silakan. Ini obat gatalnya. Silakan dipromosikan ala Tante Lala untuk barang yang pertama. Silakan. Iya guys, untuk Anda para fans penggemar maupun para pengikut-pengikut durhaka yang penuh dengan jahanam serta para penonton yang dipenuhi dengan malapetaka, di sini Tante Lala mempromosikannya itu obat gatal-gatal ya guys ya. Jadi untuk kalian yang badannya seperti mempunyai penyakit Google Maps ya, antara penyakit Google Maps antara pulau perbatasan Kalimantan dan Pulau Sulawesi, silakan sayangnya. Ya. Apalagi kudis-kudis Anda itu yang berukuran 25, 50, 100 logam, 500 logam, 1000 logam, Ya. silakan sayangnya. Kalian beli saja ini. Boleh dicoba, dicoba, boleh boleh dicoba. Oh iya, boleh dicoba, boleh. Gimana cara bukanya? Gimana cara bukanya? Ini siksa sekali dibuka ya. Kreatif tolong kasih tahu di briefing gimana sih? Dibuka, dibuka aja. Dibuka dong, ya. Coba dibuka aja, diputar. Kalau nggak ditarik bisa. Coba Mbak Dewi. Coba, Nggak Wi. bisa owner Mbak ya. Dewi. Mana ini owner Iya emang nggak bisa dibuka itu. Bagaimana untuk owner? Tuh. Coba oke berikutnya. Promosikan ini dia tas. Silakan. Ini adalah barang yang kedua. Ya. Loh, bukan main ya owner ya. Kenapa ini dikirim sama ini hula hoop atau tas ya owner ya? Ini dipakai. Ini oke guys ya. Di sini Tante Lala dapat kiriman yaitu tas dengan sudah dilengkapi dengan hula hoop. Jadi kalau kalian capek untuk bawa-bawa begini, kalian tinggal ambil saja terus kalian putar-putar saja ya. Oke. Enggak, kita Iya, terkesima udah, banget gitu lah Tante Lala ngomong ya, luar Iya, biasa. luar Masya biasa. Allah. Oke berikutnya silakan kita punya
barang selanjutnya ini kamera, silakan dipromosikan kamera. Kamera promosi. Ya, silakan kameranya. Gimana cara jualan kamera? Ini gimana ini? Sumpah nanti ini Tante Lala dapat kiriman kamera loh dari owner. Tapi untuk kalian guys ya, jadi sebelum Anda untuk membeli kalian lihat dulu ya. Jangan ambil yang kamera seperti ini. Soalnya Tante Lala orangnya paling jujur. Untuk Tante Lala cara mentutorialkan Tante Lala itu endorse-nya paling jujur ya sayangnya. Jadi kalau kalian mau membeli kamera ambil yang bagus, jangan ambil yang seperti ini ya. Ini sudah bekas terbakar ya. Ini sudah bekas terbakar, oke? Nih Bang Agus luar biasa. Silakan Tante Lala balik lagi ya. Keren banget. Orang mau beli kamera ya? Sini. Enggak, ini ya kita sampai speechless ngelihatnya, maksudnya luar biasa sekali, menghibur gitu ya. sandal. Iya, Kita lihat. itu Sandal Tante Udah, Lala. kau udah. cara setiap orang untuk mempromosikan sesuatu kan berbeda-beda. Itu betul kan sekali. strategi marketing dan itu adalah caranya Tante Lala dan ternyata berhasil. Tapi ternyata perjuangan Tante Lala juga tidak semudah hanya sekedar mempromosikan melalui sosial media. Perjuangan dari zaman dulu juga ternyata ini harus kita apresiasi. Pernah sampai jualan nasi kuning keliling. Kita mau kasih lihat ya. Iya. Iya, insya Tante Allah. jadi awalnya, Sebentar sama Ivan Gunawan. makanya lu jangan aja curhat Wi, orang udah mulai live. Dia curhat sama gua. Bro, Tante jadi awalnya jualan nasi kuning. Iya, jualan nasi kuning. Tante pernah ngegojek juga. Soalnya Tante ini kan orangnya serba bisa. Gak Sebentar, gengsi ya. jadi driver ojek online Iya, ya? driver Gojek Tante Lala. Luar Ada biasa. itu di Instagram tapi ya udah nggak apa-apa kalau tidak di. Sampai sekarang masih jualan nasi kuning? Kalau sekarang karena memang sudah alhamdulillah sudah ada ini. Udah kaya maksudnya ya? Udah kaya. Alhamdulillah kan banyak sekali kan tanggung jawabnya Tante Lala kan di endorse. Jadi Tante Lala fokus ke endorse dulu. Harus profesional kan, jangan sampai Tante Lala kenapa nggak direview? Tunggu ya Bu ya, soalnya Tante Lala jualan kan nanti seperti itu kan tanggapannya. Dulu penghasilan kalau jualan nasi kuning bisa dapat berapa Iya, sehari? dulu itu masih 200.000 lebih. Sehari, Tante Lala. alhamdulillah Iya, ya. sekali. Nasi kuning pakai apa aja ininya? Nasi kuning Gorontalo. Apa khas aja Gorontalo. Nasi kuning laksa mihun, ada pakai ikan, telur, bawang goreng sama kerupuk. Iya, Ya, itu kan kalau tadi kita lihat ada mobil baru. Iya, alhamdulillah. Itu belinya cash. Iya, cash. Berapa Tante Lala kalau boleh tahu? Itu 270 juta. Itu cash 270 juta. New Toyota Tuh Kak Karen Veloz. cash loh, masa Kak Karen kredit? Ya enggak dong, kasihan. Ya mau cash mau kredit kan sama aja, kredit juga Ya, nggak nggak apa-apa. masalah. Ya, tapi alhamdulillah gitu. Tapi di rumah emang naruh uang cash. Hah? Di rumah emang naruh uang cash. Bisa naruh uang cash di mana? Menyimpan uang cash tidak di rumah. di rekening. Di rekening. Ya, Oh rekeningnya iya Tante iya iya Lala. iya. Ini berapa lama ngumpulin uang buat beli Alhamdulillah mobil? 2 minggu lebih nggak sampai. 2 minggu 200. 2 minggu, wah. Soalnya di saldo kan banyak sekali pas Tante Lala live kan di situ banyak yang kasih gift kan. Jadi setiap 2 hari 14 juta saya dapat. Dari TikTok? Dari TikTok. Sama, lumayan. Oh gitu. Nah terus ada Iya, komisi dari penjual juga kan ada. Terus ada biaya juga dari owner yang endorse Tante Lala. Jadi alhamdulillah terkumpul rapi dan alhamdulillah bisa beli mobil. Tante mau nanya ya, kalau sebulan dari hasil live di aplikasi TokTok dapat endorsan, sebulan itu kalau di total Kalau untuk sekarang sih Tante Lala belum sampai sebulan sudah terbang ke sini kan, sudah ke Jakarta. Pas habis beli mobil 1 minggu lebih atau gimana ya, terus langsung terbang ke sini. Jadi belum sampai 1 bulan. Iya, tapi kalau dihitung-hitung kemarin-kemarin 1 bulan bisa berapa? Ya Yang pokoknya lewat dari 500 lah. mungkin. 1 bulan? Iya. Wah. Mohon maaf, sebentar. Lewat dari berapa? 500 juta. Kalah honor kita loh. 500 juta belum sampai 1 bulan bisa dapat 500 juta. Itu mah kalah kita endorse. juga. Itu semua endorse. Aku mau endorse pansos Tante Lala sama Tante Lala. Emang sehari berapa produk? Untuk sekali Tante Lala live itu ada 55 brand tapi dengan jam-jam saya live gitu. Jadi saldo-saldo itu terkumpul banyak sama Oh Tante Lala. pantas lah sehari 5 brand kak. Ya kan cuma gini ngomong-ngomong Iya. Toki. Jangan bilang cuma. Tapi 5 brand Ya itu enak, pinter tapi dianya 5 ngomong brand begini. itu tidak dicampur, ada fashion, ada obatan herbal, ada skincare, ada sepatu. Susuk bisa, susuk. Jadi tidak dikasih sama
Jadi Tante Lala live tidak dikasih sama semua dipisah-pisah agar Tante itu profesional dalam bidang endorse. Luar biasa berkahnya ya, rezeki Iya, lancar. alhamdulillah. Tapi memang iya ya, yang aku tahu seorang YouTuber aja ya, biasanya kalau yang bukan dari selebritis, dari artis gitu, mereka tuh suka tiba-tiba yang nonton tuh bisa gila-gila lebih dari artis gitu ya, maksudnya ya. Iya, betul-betul. Nah ini juga Tante Lala kan kita juga nggak tahu, mungkin kalau kita yang jualan di TikTok belum tentu sebanyak itu gitu lah ibaratnya. Luar biasa, Masya Allah. Berkah Makanya lancar, sekarang rezeki tuh lancar ya. sosmed itu luar biasa loh, bisa Iya, bikin betul, seseorang Pak. itu untuk Berubah jadi ya, merubah untuk jadi derajat tokoh itu gampang kehidupan sekali. juga. Bukan hanya Apalagi rezeki. kan Tante juga kan endorse untuk membantu owner juga untuk mempromosi jualan mereka dan Pasti. ada juga untuk menghibur sedikit, makanya Betul. alhamdulillah dapat Luar berkah. biasa ya. Berkahnya luar biasa, termasuk bukan hanya rezeki secara materi, tapi juga rezeki apa yang sedang dikandungnya sekarang. Hamil 7 bulan, betul ya Tante Lala ya? Mungkin juga pengaruh babynya Di Tante balik Lala. keluhuan Tante Lala itu ternyata membawa berkah. Insya Allah, Mbak. Karena memang sesuatu yang tulus alami itu pasti berkah lap dan langgeng. Iya. Tapi kalau udah dibuat-buat itu pasti Sabar. sebentar aja. Sabar. Tante Lala tapi udah ketahuan belum jenis kelaminnya apa? Udah 4 kali USG perempuan. Masya Allah. Iya, 4 kali USG Sehat, perempuan mama pas sama babynya. jadi satu par sama Rafa. Yang pertama anak pertama Rafa, cowok yang sekarang insya Allah perempuan. Terus reaksi anak Rafa, aku pernah lihat Rafa soalnya diajakin konten kamu juga di Iya, betul. aplikasi Ya Toko. yang dulu ya. Itu gimana tuh Rafa reaksi sama Nah, punya di adik? situ kan dia kan tinggalnya sama mama dan papanya Tante Lala kan. Nah, terus Tante Lala dihubungi sama gurunya Rafa. Tante Lala, ini Rafa belum tahu belum tahu belajar Pancasila. Nah, terus Pancasila iya. bukan Pancasila. 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 Nah, terus Tante Lala ke rumah. Nah, ajarin Rafa karena memang dari guru bilang Tante Lala tidak pernah ngajarin anak, makanya saya tidak bikin video seperti biasa, saya live di Facebook. Tidak taunya booming sampai Tante Lala dapat undang di bulan-bulan kemarin itu di mana di Santuy Malam, Nikita Kepo, Brownie. Iya. Tapi Rafa gimana reaksinya bahwa Tante Lala sekarang lagi hamil, dia mau punya adik? Iya, dia senang sekali. Dia bilang, ya udah mama, ya Rafa sudah mau punya adik. Cuma begitu. Tante Lala, apa yang mau Tante Lala sampaikan untuk Rafa? Silakan. Rafa. Ya untuk Rafa, anaknya Mama, insya Allah Rafa besar nanti bisa menjadi anak yang lebih baik lagi dan bisa apa yang dicita-citakan, insya Allah. Halo. Rafa juga kita hadirkan. Halo Rafa. Hai Rafa. Rafa kelas berapa sekarang? Duduk nak, duduk. Kelas 3 SMA ya? Enggak dong, SD. Iya SD. Umur berapa sih Rafa sekarang? Umur 8 tahun. 8 tahun. Rafa kalau ngelihat, manggilnya apa Mama ya? Iya, Mama. Ngelihat Mama suka marah-marah di live gitu. Gimana Rafa ngelihat? Malu. Cuma tak tahu. Cuma ketawa. Cuma tahu. Oh kamu tahu itu bercanda ya? Tapi Mama orangnya aslinya gimana? Mama suka marah nggak kalau dalam keseharian? Oh iya dong. Iya juga katanya. Coba, Tante Lala, sekarang Rafanya udah ada di sini. Mau ngomong apa nih sama Rafa nih? Rafa coba dilihat mamanya. Iya, insya Allah anaknya Mama, insya Allah nak bisa kalau besar nanti bisa berguna bagi Mama, keluarga dan orang-orang di sekitarnya Rafa. Amin. Pokoknya doa terbaik untuk Rafathar, insya Allah di masa depan nanti. Oh namanya Rafathar. Rafathar. Rafa sayang sama Mama? Sayang dong ya. Jarang. Ini jarang karena dia tuh marah-marah. Rafa mau bilang apa? Rafa mau bilang apa sama Mama? Dilihat mamanya. Mau bilang apa? Dia nggak tahu berbahasa Indonesia sih. Oh. Jadi dia Kalau kamu pakai bahasa Kasih Manado. dulu doi, biasa, kasih dulu doi mama. bahasanya bahasa Manado, jadi dia nggak Gak bisa. apa-apa, gak apa-apa. Coba pakai bahasa Manado. Rafa mau bilang apa sama Mama? Bilang apa? Mama, Rafa sayang Mama. Rafa sayang mama. Rafa sayang Mama. Anak mana yang tidak menyayangi ibunya? Semua anak pasti akan menyayangi ibunya. Terlepas bagaimanapun sifat atau yang ditujukan oleh ibunya, termasuk juga oleh Tante Lala, itu kan hanya di depan kamera saja. Tapi walaupun di luar kamera, yang namanya marah tidak selamanya marah itu tidak baik. Ada marah yang justru membawa berkah seperti Tante Lala. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.